Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dengan NIM 2019-04020, mahasiswa Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Engineering Indorama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman Web 3, di mana di sini saya membuat sistem informasi pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar berbasis web menggunakan Laravel. Di setiap organisasi pasti mempunyai suatu unit khusus yang bertugas dalam bidang administrasi, terutama dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Nah, dari proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar, sepertinya banyak menimbulkan beberapa masalah. Contohnya, semakin banyak surat dan surat masuk dan surat keluar, maka mengakibatkan terjadinya penumpukan catatan dan penumpukan arsip. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan contohnya dalam proses pencarian data-data yang sudah ada. Terus juga banyak juga di organisasi itu pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluarnya itu masih dicatat secara manual di dalam buku. Maka dari itu di sini saya membuat sistem informasi pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar dengan tujuan agar meningkatkan efektivitas dan ketepatan dan keamanan dokumen yang diarsipkan. Oke, langsung saja di sini contoh aplikasinya. Nah, di sini ada tampilan login. Kita coba tidak memasukkan data, apa yang akan terjadi? Oke, di sini ada notifikasi di mana kita tidak boleh mengosongkan ininya data, contohnya email sama paspornya itu tidak boleh dikosongkan, di mana harus wajib mengisinya. Contohnya di sini saya memasukkan kata sandi yang salah, apa yang terjadi? Oke, Anda tidak bisa login. Jadi kalau menginputkan data yang tidak sesuai maka akan muncul alat seperti ini. Oke, contohnya di sini saya akan memasukkan data yang benar, di mana di sini terdapat dua user, di mana ada admin, dia berperan dalam mengelola data user, mengelola data surat masuk, mengelola data surat keluar, dan mengelola jenis surat. Sedangkan user biasa, dia hanya memiliki peran untuk melihat data-data yang telah dibuat, contohnya data surat masuk, data surat keluar, dan jenis surat. Selain itu juga, dia hanya bisa mendownload saja, jadi tidak ada aktivitas create, update, dan delete. Oke, di sini saya login sebagai admin. Oke, di sini saya berhasil login sebagai admin. Di tampilan awal ini terdapat dashboard, di mana dashboard ini ada ini misalnya surat masuk ada, contohnya ada 2, surat keluar ada 2, dan user yang terdapat di sistem ini terdapat 3 user. Oke, pertama kita ke data dari user dulu. Nah, karena admin kan bisa mengolah data user, maka dia bisa menambahkan user baru, mengedit, dan menghapusnya. Oke. Contohnya di sini saya ingin memasukkan user baru. Oke. Kita coba dulu tidak memasukkan data. Apa yang terjadi? Kosong, kita tambahkan user. Apa yang terjadi? Nah, di sini nama lengkap, email, paspor, dan label user itu wajib diberikan. Jadi kita tidak boleh mengusungkan data-data yang ini, kecuali file upload. Di sini kita menguploadkan gambar. Jadi user untuk upload gambar ini tidak diwajibkan. Jadi boleh dikosongkan juga. Terus coba kita memasukkan misalnya Fadil.
dengan email Fadil, kata sandinya, level usernya user. Kita coba upload. Seharusnya kan di sini upload gambar ya. Kita coba upload PDF. Apa yang terjadi? Nah, tidak bisa. Jadi di sini emang harus benar-benar gitu menguploadkan gambar, tidak boleh memasukkan ke lain. Oke, kita upload saja berupa gambar. Oke, tambah user. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, di gambar ini ada contoh di mana di sini ada yang ada gambar pasti ditampilkan. Kalau tidak ada akan ada tulisan tidak ada, artinya ini tidak ada gambar. Oke, kita coba proses mengedit datanya ya. Edit. Oke, di sini karena tidak ada gambar, maka kita masukkan gambar, terus nama lengkapnya juga kita isi, misalnya Yuli level user, misalnya kita rubah menjadi admin, terus kita menguploadkan gambar. Oke, apa yang terjadi? Nah, di sini kita berhasil mengupdatekan data. Nah, datanya yang tadi dirubah, yang awalnya acak-acakan, kita rubah menjadi Yuli dengan hak akses levelnya admin, dan kita juga berhasil mengupload gambar. Oke, contohnya di sini kita ingin mencari user, misalnya mencari Yuli. Nah, berhasil juga nih di sini Yuli. Kita coba juga untuk menghapus user, misalnya Fadil kita ingin dihapus nih. Klik button yang ini, terus apakah Anda yakin menghapus? Yakin, klik OK. Saya yakin. Nah, tadi user Fadil yang kita tambahkan berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita ke pengelolaan jenis surat. Nah, jadi kita bisa menentukan jenis surat. Nah, di sini kita menambahkan, menghapus, mengedit. Di mana jenis surat ini kita akan panggil di surat masuk dan surat keluar. Jadi ada relasi antara jenis surat dan surat masuk dan surat keluar. Oke. Contohnya kita di sini ingin menambahkan jenis surat baru. Contohnya di sini kode surat, misalnya surat undangan ya, yang belum ada itu, surat undangan, kode keterangan surat undangan. Surat undangan. Nah, kita coba tambahkan surat. Nah, data berhasil ditambah. Kita coba untuk menambahkan surat. Kita ngecek nih bagaimana kalau kita mengosongkan kode jenis surat dan keterangan. Jadi di sini artinya kita diharuskan juga untuk mengisi keterangan dan kode jenis surat. Jika kita mengosongkan, maka akan ada keterangan seperti ini, dimana harus kita menginputkan dulu. Oke, kita cancel aja karena kita sudah tadi menambahkan surat undangan. Contohnya juga kita ingin mengedit nih, misalnya di sini ada ST kita rubah menjadi misalnya surat izin ya. Coba kita kosongkan lagi, apa yang terjadi? Kode jenis surat tidak boleh kosong. Oke, jadi harus diisi ya. Misalnya surat izin, ganti surat
izin, edit surat. Nah, kita berhasil mengedit nih, berhasil menjadi surat izin. Misalnya kita juga ingin menghapus nih salah satu ini surat yang ada di sini. Misalnya surat apa ya? SP ya. Coba kita menghapus SP, surat peringatan. Kita coba ini menghapusnya. Klik. Apakah Anda yakin menghapus data? Yakin. Hapus. Oh, data tidak bisa dihapus. Oh, SP karena SP sudah di sini sudah pernah diinputkan, jadi tidak bisa diinput. Oke, coba kita cari surat yang belum pernah digunakan. Contohnya surat keputusan aja. Nah, data berhasil dihapus karena data tersebut belum pernah digunakan, diinputkan di sini, jadi bisa dihapus. Misalnya surat izin ini sudah digunakan di sini, diinput, maka artinya surat izin ini dia tidak bisa dihapus. Kita lanjut ke surat masuk. Nah, di sini proses pengelolaan surat masuk, di mana surat masuk ini ada nomor surat, tanggal surat, pengirim, perihal, file. Di mana file ini kita hanya bisa menginputkan PDF saja. Jadi sebagai bukti surat masuk apa yang diterima oleh organisasi kita. Coba kita masukkan surat masuk. Oke. Untuk percobaan misalnya surat undangan, sebagai percobaan aja. Tanggal surat pengirim misalnya dari HMM himpunan mengenai perihal surat undangan ya. Terus kita coba menguploadkan filenya sekalian, harus berupa PDF ya. Nah, kita inputkan PDF, tambah surat. Apa yang terjadi? Nah, kita berhasil menambahkan surat. Nah, bagaimana kita menginputkan surat? Misalnya salah nih, kita kosongkan. Wah, ternyata di sini kita wajib semuanya kita inputkan dari nomor surat sampai file yang harus diupload. Kita harus diisi. Misalnya kita mengupload gambar nih kan, di sini kan beri keterangan wajib mengupload PDF. Bagaimana kalau kita mengupload misalnya Excel, format lain nih? Yang terjadi, nah, file berupa jadi hanya bisa mengupload PDF dengan ukuran 2048. Jadi kalau selain PDF ini kita tidak bisa menginputkan. Kita cancel aja. Oke, contohnya kita di sini ingin mengedit nih, mengedit surat dari pengirim HMM. Contohnya kita ingin mengupdate, mengedit nomor surat. Nomor suratnya kan ini SU, misalnya undangan Mubes dari HMM. Oke, terus misalnya filenya kita bisa merubah. Kita rubah
misalnya Siti. Nah, kita sudah berhasil mengedit nomor surat dan filenya juga sudah diupdate. Oke, contohnya kita ingin menghapus surat. Klik delete. Apakah yakin menghapus data? Yakin. Klik saja. Oke, data berhasil dihapus. Nah, di sini juga ada action untuk mendownload file PDF yang tadi kita upload. Contohnya segini, kita mengupload file, mendownload filenya tuh. Di sini kita start download. Nah, berhasil. Jadi misalnya surat yang diupload itu kita bisa di-download juga. Selain itu juga kita bisa membuat di sini diekspor menjadi misalnya Excel. Nah, data-data yang ini kita buatkan dalam format Excel. Kita cek apakah datanya sesuai seperti yang ada di sini. Sesuai. Datanya sesuai. Oke. Kita coba ke surat keluar. Nah, untuk surat keluar logikanya sama saja, dimana kita bisa menambahkan surat, mendownload, mengedit, menghapus, sampai kita ekspor menjadi dalam format Excel dan CSV. Tapi kita akan menambahkan surat. Nah, kita coba tambahkan surat jika datanya kosong seperti apa. Nah, ini juga wajib semuanya kita harus upload. Ini kita isi saja. Juga contoh tujuan kemahasiswaan perihal sebenarnya buat undangan, kita uploadkan juga. Tambah surat. Nah, data berhasil ditambah. Contoh data yang berhasil ditambahkan di sini. Kita coba juga untuk proses mengedit ini nomor suratnya kan belum sesuai. Kita sesuaikan yang dengan format yang seharusnya. Ini misalnya 81 surat undangan deh. Kita coba sana ubah juga tanggalnya, filenya juga rubah, yang awalnya relation menjadi misalnya yuk akum 13, edit sudah. Nah, data berhasil diupdate. Kita coba mendownload file yang tadi kita upload. Seharusnya kan tadi teh nah, kita start download. Nah, berhasil mendownload tadi file notification sesuai praktikum 13 sesuai yang tadi kita update. Kita coba untuk menghapusnya juga sekalian. Apakah bisa dihapus datanya? Oke. Data berhasil dihapus. Ini menandakan bahwa kita berhasil menghapusnya. Oke, kita juga tadi kan sudah mencoba dalam format Excel. Bagaimana kalau kita dalam bentuk CSV ya? Kita lihat apakah datanya sesuai yang di sini. Nah, datanya ini sesuai dalam format.
CSV tadi kan dalam format Excel, sekarang kita dalam CSV sudah berhasil. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini sangat membantu gitu dalam pengarchivan surat. Jadi kita tidak susah-susah itu menulis di buku, hanya dengan menggunakan aplikasi ini data mudah dicari, data mudah diarsipkan, dan tidak takut hilang gitu. Untuk keamanan juga sangat baik. Oke, kita coba login sebagai user ya, kan ini sebagai admin, kita coba sebagai user biasa. Misalnya dalam anggota organisasi itu kan ada yang memiliki jabatan, misalnya ketua sebagai admin, sekretaris sebagai admin. Terus untuk anggotanya misalnya dia bisa melihat saja untuk anggota di organisasinya. Nah, contohnya di sini saya login sebagai user biasa dengan bernama Farid. Di user biasa ini ada yang hilang ya, pengelolaan data user. Jadi pengelolaan data teruskan admin. Nah, untuk user biasa ini misalnya di sini melihat jenis surat. Nah, di jenis surat ini dia hanya bisa melihat saja jenis surat yang ada, tidak ada bisa menambahkan, mengedit ataupun menghapus. Kita cek juga di surat masuk bisa melakukan aktivitas apa. Oke, di sini juga hanya bisa melihat saja data surat masuk. Terus juga kita hanya bisa mendownload file. Terus ini misalnya ingin melihat dalam bentuk Excel-nya seperti apa. Surat keluar bagaimana? Oh, sama juga seperti yang lainnya. Di sini hanya bisa melihat saja dan hanya bisa mendownload file yang ada terus diekspor dalam bentuk Excel dan CSV. Jadi tidak ada aktivitas pengelolaan. Hanya user base itu hanya melihat saja arsip surat masuk yang ada di organisasi tersebut. Oke, misalnya kita cek nih, kalau pengen lihat misalnya data user seperti apa, view user, kan kalau admin bisa ya, misalnya kita ingin masuk, apa yang terjadi, maaf ini yang Anda cari tidak ditemukan. Jadi hak aksesnya itu ditutup, hanya admin saja yang bisa mengaksesnya. Jika misalnya user biasa ingin memaksa masuk, maka akan muncul seperti ini. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga aplikasi ini bermanfaat untuk pengelolaan administrasi, terutama di organisasi, di mana di sini sangat untuk meningkatkan efektivitas gitu dan keamanan juga dokumen. Mohon maaf jika dalam penyampaian presentasi saya banyak kesalahan. Mungkin sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.